Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video ini saya buat dan kemudian saya upload untuk menyambut teman-teman saya dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang akan bersilaturahim eh, dengan Rektor UGM Universitas Gadjah Mada pada 15 April yang akan datang. Sebetulnya saya sudah agak lama juga ingin membuat video ini, cuman ada beberapa dokumen yang saya harus tampilkan itu untuk mendukung eh, apa itu data yang saya berikan nanti. Ternyata tidak ada. Di antaranya adalah misalnya saya menyelesaikan beberapa proses pendidikan di sekitar tahun ini, tahun-tahun itu, tahun 1984, 85 gitu ya. Kemudian cuman pada saat itu saya menjalani pendidikan S2 di Amerika Serikat. Cuman tesis saya itu hilang ya, ya. Mungkin karena saya selama hidup saya ini kan sudah berpindah rumah itu kan mungkin udah 15 kali barangkali karena selama di luar negeri berpindah-pindah terus gitu ya. Nah, kemudian jadi saya agak juga agak kehilangan anulah data gitu. Cuman kemudian saya teringat, wah kenapa nggak saya kontak saja Ohio State University di mana saya pernah belajar gitu. Kemudian ternyata saya begitu saya kontak, kemudian saya memperoleh PDF-nya. Jadi dengan itulah kemudian saya membuat video ini. Untuk itu saya akan share file-file saya berikut ini. Oke, Eh, judul video saya adalah Ijazah UGM Teknologi Word Processing antara 1981 sampai 1992. Ini yang saya amati untuk mendukung statement-statement saya yang nanti saya berikan. Saya seorang peneliti dalam sains Islam. Ini adalah lembaga saya, Islamic Science Research Institute. Nama saya Tono Saksono. Pendahuluan. Saya banyak memperoleh pengetahuan tentang sejarah perkembangan teknologi word processor dengan melihat video-video Dr. Rismon Sianipar. Saya kira sangat berguna sekali. Juga beberapa podcast yang melibatkan Dr. Roy Suryo. Kebetulan saya juga seorang peneliti dan pernah belajar machine vision di era-era awal 1980-an gitu ya. Cuman karena begitu waktu saya pulang ke Indonesia, komputer yang ada ya cuman XT di Indonesia itu ya ya sudah akhirnya ya tidak bisa berkembang. Akhirnya saya bunuh saja itu apa itu keinginan untuk mendalami machine vision ini. Eh, Spesialis saya sebetulnya adalah dalam remote sensing. Remote sensing itu adalah satu teknologi yang pengambilan data pakai satelit atau foto udara gitu ya. Eh, Kemudian kita memprosesnya. Nah, itu. Nah, cuman saya kemudian karena itu juga akhirnya proses apa ya perkembangan spiritual lah. Akhirnya saya menggunakan ilmu itu untuk sebagai peneliti sains Islam. Saya banyak meneliti tentang kehadiran waktu subuh fajar gitu ya. Nah, itu menggunakan teknologi remote sensing dan
kali ini data yang saya miliki adalah data koleksi data yang paling besar di dunia, insya Allah. Kemudian beberapa pengalaman saya sebagai pengguna teknologi dan riwayat pendidikan eh, di era 1980 sampai 90-an mungkin berguna sebagai pembanding teman-teman yang akan eh, bersilaturahim dengan rektor UGM itu. Riwayat pendidikan saya seperti ini. Pada 20 Juli 1979, saya menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana teknik geodesi Fakultas Teknik UGM. Ya, ini anunya, buktinya ya. Nah ini buktinya ya. Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik ya, dan ternyata betul kata kata Dr. Rismon Sianipar itu. Penomoran ini juga ternyata ini tidak sederhana gitu. Ini 15007. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya kira ini adalah saya adalah sarjana ke 15.007 di Fakultas Teknik itu ya. Mungkin mungkin tapi saya tidak mungkin juga saya salah, tapi ini saya kira begitu. Kemudian ini ST, BW, T nggak tahu. 79 ini adalah tahun kelulusan saya. TGD itu teknik geodesi, ST itu sarjana teknik, ya. Dan ini anu nggak tahu apa ini. Tapi intinya ini adalah ini. Jadi ada penomoran itu tidak sederhana, cuman jadi ada klaster kan menurut Dr. Rismon Sianupar itu ada klaster seperti ini. Kemudian yang lebih penting lagi ini. Jadi selain ini nomor ini eh, ternyata ini penulisannya pakai apa itu yang pakai plastik itu atau apa namanya ya, bukan rugos tapi apa itu ya, yang kelihatannya ya seperti itu. Nomor mahasiswa saya. Kemudian ternyata yang mendatangani pada saat itu adalah rektor. Pada saat itu adalah Profesor Sukaji Ranuwiharjo yang kemudian pernah menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi juga beliau ini. Kemudian di samping itu juga dekan. Pada saat itu dekannya adalah Insir Sutoyo Cokro-Diharjo. Jadi pada saat itu yang mendatangkan ijazah itu adalah rektor dan dekan. Ini tahun kelulusan saya 20 Juli 1979. Ya. Jadi itu sudah foto, ada ini. Jadi oke. Okay. Kemudian uh, pendidikan. Oke, okay, riwayat pendidikan. Nah, kemudian sejak autumn atau autumn itu musim gugur ya, musim gugur 1981, saya tercatat sebagai mahasiswa S2 S3 di Department of Geodetic Science Ohio State University di Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Jadi karena saya memang dapat tugasnya untuk S2 dan S3, cuman ya S2 dulu baru selesai kemudian S3. Nah, kemudian ijazah Master of Science pada 8 Juni 1984. Jadi memang saya menyelesaikan pendidikan di Amerika itu ya pada tahun sekitar setahun sebelum 1985 itu kan. Jadi saya tunjukkan ini anunya. Nah ini. Jadi eh, ini Ohio State University diberikan pada Tono Saxono degree Master of Science. Nah tanggalnya adalah ini. Columbus 8 Juni 1984 ya. Jadi 8 Juni 1984. Cuman yang menarik memang di sini tidak ada foto. Yang pertama tidak ada foto. Cuman itu ditandatangani oleh ini Chairman of the Board of Trustees. Board of Trustees itu seperti wali amanah lah kalau di Indonesia itu ya. Wali amanah. Kemudian juga rektor, President of the University. Ya, President of the University. Tidak ada cap di sini karena sudah ada seal ini. Ohio State University, jadi a seal of the university. Jadi yang ini catatnya tidak ada foto. Nah, itu memang sudah di luar negeri itu tidak lazim ada fotonya itu. Kemudian tidak ada nomor. Nah, jadi tidak ada nomornya ini. Jadi memang
mungkin apa ya, sistem manajemen mereka sudah lebih canggih lah. Jadi tanpa nomor juga sudah tidak ada cap, hanya ada seal ini. Hanya seal of the university ini sealnya itu. Oke, jadi itu eh, jadi saya menyelesaikan itu pada 1984, 8 Juni 1984. Itu kira-kira setahun sebelum 1985 yang diributkan itu. Oke, saya kira ini anu lagi. Nah, kemudian eh, jadi ini jasa Master of Science yang tadi saya tunjukkan. Kemudian pada 1980 sampai 1988, karena pembimbing saya di eh, Ohio State itu pindah, beliau jadi profesor di Swiss Federal Institute of Technology, sehingga saya melanjutkan PhD saya, pindah ya gitu, program ke University College London, UCL. Nah, ijazahnya seperti ini sekarang. Nah ini, jadi seperti juga di Ohio itu tidak ada, foto tidak ada, ya ada. Nah, ini ditandatangani hanya oleh Vice Chancellor, jadi wakil rektor ini. Ini University College London, 17 Februari 88 ya, 17 Februari. Meskipun sebetulnya saya ujian PhD-nya itu Desember 87, tapi apa itu ijazahnya diberikan pada 17 Februari 88 ini. Seperti tadi juga tidak ada foto. Nah, tidak ada foto. Kemudian tidak ada nomor. Tidak ada nomor. Tidak ada cap. Hanya ada seal of the university. Ini sealnya. Oke. Hanya seal of the university. Oke. Kemudian, oke. Penulisan tesis master S2. Nah, ini yang anu adalah seperti ini. Eh, tesis master S2 saya hilang. Sudah hilang ya. Jadi mungkin karena ya itu pindah-pindah segala macam gitu ya. Saya pikir tadinya ya udahlah hilang ya hilang. Tapi kemudian saya karena saya apa ya terfikirkan untuk bagaimana bisa memberikan sedikit sumbangan pemikiran pada teman-teman di TPUA, Dr. Egi Sujana dan teman-teman. Kemudian saya tanya ke ChatGPT, bagaimana saya memperoleh tesis master saya yang eh, tahun 1984 itu. Kemudian ChatGPT memberikan saya diminta menghubungi sebuah kontak di Ohio State University Interlibrary. Kemudian saya kirim email ke dia, ISU Interlibrary ini memberikan versi PDF-nya gratis. Gratis. Saya kirim emailnya, coba lihat ini. Saya kirim email permohonan pada 10 April 2025 jam 23.16. Kemudian saya dibalas, kemudian OSU Interlibrary itu membalas saya untuk mendownload versi PDF tesis saya diberikan pada 11 April 2025 pukul 1.28. Jadi pelayanan yang sangat luar biasa sekali. Pelayanan yang sangat luar biasa sekali. Karena itu memang ke Interlibrary, kemudian Interlibrary menjawab, kita hanya punya versi microfiche. Kemudian microfiche, untuk itu saya akan kontak apa forward ke satu departemen lagi yang menyimpan apa tuh yang memproduksi PDF-nya itu. Di link ke sana dialah yang kemudian memberikan ini. Jadi sangat cepat sekali. 10 April 2025 pukul 23.16 dan dijawab pada 11 April 2025 pukul 1.28. Ya. Kita lihat file PDF tesis master saya tersebut. Ya, saya tunjukkan. Nah, ini anunya. Nah, jadi selalu di sana selalu karya apa tuh tesis, disertasi itu diprotek dengan copyright law pada menurut pasal 17 nggak tahu nih US ini apa. Oke, jadi intinya adalah nah kemudian ini title anu saya tesis saya adalah combination of single photographs and digital height models for planimetric and height data extraction. Thesis
presented in partial fulfillment of the requirement of degree of Master of Science ya, Sono Saksono. Nah, penandatangannya ini ditandatangani oleh eh, advisor saya. Nah, ini advisor saya, Profesor Armin Grun ya. Kemudian yang penting-penting lah nah ini. Hmm, ada yang penting lagi di sini. Nah, ini pernyataan yang sangat penting sekali. Dengan ini saya mendeklarasikan bahwa saya adalah satu-satunya penulis publikasi ini, tesis ini. Jadi ini tidak ada yang namanya nulis pakai joki itu nggak ada. Jadi ini betul-betul kalau di luar negeri itu seperti ini di Amerika Serikat khususnya ya. Kemudian dengan ini saya mendeklarasikan bahwa saya adalah satu-satunya the sole author of this publication. Artinya tesis ini. Saya penulis sendiri. Tidak ada orang yang membantu saya menulis. Itu harus dinyatakan dengan sangat Jadi tidak ada yang kayak pejabat di Indonesia yang kemudian dia punya joki 3 4 orang. Kemudian apa itu oh, apa itu tesisnya kemudian melakukan plagiarisme dan sebagainya itu sangat sekali. Jadi coba ini dia ada seperti ini sangat Kemudian saya mengauthorize Ohio State University untuk meminjamkan ini apa tuh. Oke, jadi itu saya tanda tanganin itu. Saya nyatakan ya. Kemudian oke ini untuk peminjaman. Jadi banyak banyak yang penting sekali. Saya pada apa ya ada seorang teman saya yang mengambil S2 di UGM mungkin sekitar tahun 90 malam hari tahun 2000-an begitu ya. Dia memang pejabat negara lah eselon 2 tapi kemudian ketika dia kuliah statistik dia ambil joki. Joki suruh apa kuliah statistik. Nanti dia ada kuliah apa lagi dia saya pikir heran juga saya loh kok ada model-model eh, apa itu kuliah juga pakai joki terus tulis tesisnya pakai joki. Ketika pas beberapa tahun kemudian mungkin sekitar 2002 gitu ya tahun 2002-an gitu. eh, Kami diundang waktu beliau syukuran di sebuah apa tuh eh, resort di villa beliau di puncak gitu. Dengan bangganya dia menceritakan itu di depan teman-teman semuanya itu. Ini yang kuliah statistik, Pak ini, yang ini kuliah apalagi mata kuliah apa gitu. Aduh, saya pikir heran juga. Jadi memang menurut saya pendidikan di Indonesia itu harus direformasi dengan sangat ini. Saya menghidup Pak Prabowo haruslah ini direformasi ini yang seperti ini. Nah, saya tunjukkan adalah ini. Semua penulisan ini itu menggunakan teknologi printingnya itu adalah dot matrix printer. Dot matrix printer meskipun karena kita melakukannya di Indonesia di Amerika Serikat pada saat itu word processornya belum ada word processor semacam Word seperti itu tapi ini sudah ada anu lah ada misalnya ini subscript ya kemudian ini ada ini subscript dan superscript itu sudah ada. Cuman memang masih misalnya ini adalah satu baris ini. Kemudian ini baris kedua nih, KX sama dengan ini titik titik titik. Terus ini baris ketiga. Jadi memang masih sangat sekali ya, betul meskipun sudah ada ya. Jadi ini sudah apa ya? Tapi sudah sudah cukup canggih lah gitu ya. Ada subscript.
ada superscript. Nah ini subscript ya, X1 kuadrat, ada dan sebagainya. Jadi itu. Jadi sudah, tapi masih dot matrix printer, dot matrix printing ya. Pada saat itu tahun 1984 itu belum ada PC. PC belum ada, belum memasyarakat ya sudah pernah saya lihat di pameran gitu ya, tapi itu masih sangat, pertama dia masih alfanumerik saja ya, alfanumerik. Kemudian operating sistemnya DOS, eh, disk operating system itu. Jadi ini sudah cukup lumayan lah ada matriks. Cuman matriks seperti ini, notasi matriks seperti ini memang saya buat manual ini pakai yang itu apa tuh, kayak template gitu yang pakai terus saya create ya gitu. Jadi ini tidak di generate oleh komputer ini. Ini saya manual ya. Tapi sudah lah cukup lumayan lah ini pada untuk teknologi 1984 ya. Ini sudah lumayan. Oke. Jadi itu tidak usah nah, jadi file PDF tesis master saya sudah ada. Nah, pada 1984, teknologi yang ada adalah dot matrix printing. Bahkan di Amerika Serikat. Bahkan di Amerika Serikat. Jadi sangat tidak masuk akal sekali kalau setahun kemudian pada 1985, kemudian Universitas Gajah Mada menerbitkan lembar pengesahan tesis skripsi itu menggunakan eh, eh, word processor yang canggih seperti Words itu, apa tuh, Microsoft Word itu sangat tidak mungkin karena di Amerika saja masih dot matrix printer dan apa tuh masih sangat sederhana lah boleh dikata ya, meskipun untuk saat itu di zaman itu sudah termasuk canggih, ada subscript superscript sudah bisa dianukan. Nah kemudian PC belum ada. Jadi semuanya dilakukan pada mainframe ya. Jadi kita kalau menulis ya harus datang ke kampus gitu. Meskipun ada terminal ya di kebetulan kampus saya di depan persis pusat komputer Ohio State University. Jadi ada hardwire lah gitu ya, ada hardwire. Jadi kita ada terminal di departemen sendiri untuk mengetik dan sebagainya. Tapi PC belum ada. PC dalam arti personal computer ya, belum ada. Nah, kemudian saya akan jelaskan juga penulisan tesis PhD S3 ini. Karena supervisor saya pindah ke Swiss, ke Swiss Federal Institute of Technology, ETH ya sebetulnya. Untuk program PhD saya pindah ke University College London, UCL pada 1985 sampai 1888. Research dalam teknologi remote sensing. Jadi saya memang mendalami remote sensing. PC clones artinya PC apa tuh clones ya apa cloning PC itu sudah mulai ada. Di antaranya yang saya ingat itu adalah ada Commodore, ada Apricot dan lain-lain ya. Yang lainnya saya tidak tapi masih sebagai alphanumeric computer ya. Alphanumeric computer itu artinya cuman huruf dan angka gitu ya. Jadi fungsinya itu sebagai mesin ketik aja, belum sebagai computer graphics, belum sebagai computer graphics. Jadi simbol-simbol atau gambar-gambar itu image itu belum bisa. Nah, yang paling populer tapi dari semua yang itu adalah Apple Macintosh. Jadi dia bukan termasuk PC ya. Personal computer itu kan cloningnya IBM. Cloningnya IBM. Kalau Apple Macintosh itu adalah sendiri. Dia punya operating system sendiri yang itu yang membuat dia sangat unik. Apple Macintosh. Yang ini sudah komputer grafik, meskipun itu masih sangat sederhana. Jadi saya kemudian beli ini. Apa kelebihannya? Karena dia menggunakan teknologi click and drag, cut and paste, menggunakan mouse. Itu yang membedakan. Kalau yang lainnya kan masih menggunakan eh, arrow itu, naik ke atas, naik ke bawah, ke samping, jadi anu lah. Dan kemudian misalnya copy ini slash ke disk mana gitu ya, apa ke file ke folder mana gitu kan, itu kan pakai
DOS command itu sangat anu lah, harus dia menghafal kan, kadang-kadang ada slash, ada yang backslash dan sebagainya. Wah, udah untuk saya membingungkan lah gitu. Karena kami sudah biasa menggunakan ini teknologi click and drag, cut and paste menggunakan mouse di Macintosh itu. Jadi saya membeli Mac One yang tanpa hard disk, yang tanpa hard disk. Jadi pakai disket 3 3/4 inci atau 3,5 inci gitu ya. Nah, itu. Jadi beberapa bulan kemudian muncullah Mac 2 yang sudah ada hard disknya kira-kira kalau nggak salah 1 MB. Tapi ya sudah saya sudah terlanjur beli ini. Nah, tesis PhD saya ini sudah menggunakan Macintosh dengan laser jet printing. Nah, ini bedanya. Cuman itu kan tahun 87, tahun 87 artinya saya menulisnya itu kan yang saya kebutnya itu kan tahun 87, lulusnya tahun 88. Jadi memang teknologi laser jet sudah ada di Inggris tentu saja ya. Kalau di Indonesia saya kira belum ada, itu sangat mahal sekali. Universitas saya di Inggris itu kan anunya peringkat dunianya sangat tinggi sekali. Jadi untuk yang seperti ini fasilitas-fasilitas teknologi seperti itu ya di anu lah diutamakan gitu, gitu. Jadi nah, jadi kalau untuk misalnya mahasiswa-mahasiswa yang lulus pada 1986 gitu, ya pasti pasti pakai dot matrix printing. Belum ada laser jet. Nah, cuman karena saya melakukannya setahun kemudian, artinya ada senior apa saya yang setahun sebelumnya gitu, yaitu pakai dot matrix printer. Saya kebetulan sudah menggunakan ini. Nah, ini saya kopikan beberapa halaman. Sebetulnya tesisnya cukup tebal juga seperti ini. Ini anunya seperti ini ya tebalnya ini. Nah, ini tebal sekali gini. Oh, ini, oh maaf, ini gini 1988 Tono Saksono gitu PhD ya. Nah, ini tapi tebal lah intinya. Tapi sebetulnya karena tebalnya itu karena dia tidak bolak-balik halamannya ya. Jadi halamannya itu cuma satu halaman apa, tidak bolak-balik. Jadi sebetulnya sekitar 328 halaman. Nah, ini anunya nih. Jadi seperti tadi juga ini title-nya ya gitu ya. Title-nya kemudian submitted for degree of Doctor of Philosophy of University of London. Jadi begini, kalau college-nya namanya University College London. Jadi University of London itu ada 6 college, 6 colleges, yaitu ada University College London, ada Birkbeck College, ada London School of Economics yang tempatnya yang beberapa misalnya Pak Yuwono Sudarsono kalau nggak salah lulusan dari sana. Kemudian ada lagi macam-macam lah. Ada eh, Imperial College di antaranya juga itu. Jadi salah satunya adalah University College London ini. Nah, ini sama aja seperti ini, cuma jadi bisa dilihat ini sudah apa tuh matriks-matriks seperti ini sudah anu. Tapi memang ini sudah teknologinya adalah pakai laser jet printing, meskipun pada saat itu karena kami menggunakan Macintosh ya bukan apa tidak pakai Words ya, tidak pakai apa itu word processor Words karena memang belum ada pada saat itu. 87 itu belum ada. Coba dilihat, diperhatikan ini anunya juga apanya. Eh, ini fontsnya itu adalah Arial kalau tidak salah, ini Arial. Karena Times New Roman itu belum ada. Times New Roman itu belum ada. Jadi ini pakai Arial ini. Ya, jadi saya meneliti tentang satu anulah menggunakan eh, Space Lab Metric Camera. Ada satu Space Lab Metric Camera, itu kamera yang dibawa ke Space Shuttle gitu, kemudian dipotret bumi, kemudian kami mengenerate-nya, kemudian menganalisis anunya. Kemudian ada juga menggunakan spot image ya, punya Prancis itu. Dan seperti ini. Jadi memang anulah apa?
Pada saat itu ya canggih sekali. Oke. Nah, kemudian jadi jadi harus dicatat bahwa Times New Roman belum ada. Oke. Namun font Times New Roman belum dikenal. Itulah sebabnya saya masih menggunakan, kalau nggak salah ya, Arial. Sedangkan ini yang ini, namun ini font ini adalah Calibri ya. Saya suka menggunakan Calibri sekarang. Tapi Times New Roman yang seperti ini, inilah yang diributkan oleh Dr. Rismond Tianipar. Tidak mungkin pada tahun-tahun 84, 85 itu orang sudah punya menggunakan Times New Roman. Lihat ini anunya, ini sangat cantik sekali anunya. Ada lekukan-lekukannya, ini ada sangat kompleks sekali ini. Kalau algoritma untuk anunya, untuk pembuatan font seperti ini sangat kompleks sekali. Karena ini ada buntut-buntutnya seperti ini. Ini adalah hasil pemodelan matematik yang sangat kompleks. Ya itu Dr. Rismon Sianipar itu yang mendalami yang seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan juga pada saat saya lulus di Ohio State itu, kemudian ada commencement tuh, apa itu ya, wisuda. Kemudian eh, commencement speech-nya itu dilakukan oleh John Glenn. John Glenn itu adalah astronot Amerika pertama yang mengorbit bumi. Jadi itu generasi sebelum kemudian Neil Armstrong dan Edwin Aldrin mendarat di bulan. Jadi John Glenn ini adalah astronot pertama yang uh, mengorbit bumi pakai satelitnya. Itu saya tunjukkan bahwa ini menggunakan uh, penulis apa? Jadi gini, saya kebetulan diminta oleh sebuah organisasi untuk menuliskan autobiografi saya. Dan kemudian pada saat itu kemudian saya terkesan dengan pidatonya John Glenn ketika saya wisuda pada 8 Juni 1984 ya. Kemudian saya cari melalui chat GPT atau Gemini gitu. Akhirnya ketemu. Nah, ini anunya. Coba kita perhatikan ini. John Glenn itu kemudian setelah beliau pensiun dari sebagai astronot ya, sebagai astronot, beliau kemudian eh, kemudian eh, menjadi politisi ya, politisi, dan beliau menjadi senator di Ohio, di State of Ohio ya, negara bagian Ohio. Ini adalah anunya nih, eh, apa tuh pidatonya ya, apa teks pidatonya. Di embargo untuk rilis sampai pukul 10 Jumat 8 Juni 1984, karena ini itu acara acara wisudanya pada 9 Juni, apa 8 Juni 84 itu. Catatan oleh Senator John Glenn, Ohio State University Commencement. Nah, ini lihat. Jadi sangat anu sekali. Kemudian di sini yang saya yang saya agak anu juga, apa tuh, surprise juga ya. Pertama kali saya minta maaf pada para mahasiswa yang karena saya datang agak terlambat pagi ini. Karena saya sebetulnya saya bisa datang lebih awal, tapi they wouldn't let me park on campus without a sticker either. Jadi rupanya seorang senator pun, bayangkan senator itu kan kedudukan yang sangat tinggi sekali dalam sebuah di negara bagian ya. Itu ditolak parkir oleh polisi kampus, coba bayangkan saja. Karena dia mungkin lupa, tidak tidak pakai stiker atau bagaimana, apa minta stikernya dan sebagainya. Jadi itu anunya, eh, apanya. Jadi ini adalah, coba 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 diperhatikan ini. Tulisannya ini masih menggunakan electric typewriting. Mungkin semacam IBM yang pakai bola itu, tek 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 gitu. Ini ini tulisan ini adalah
electric typewriting, ya. Jadi sangat, jadi ada tidak mungkin, sangat tidak mungkin di Indonesia setahun kemudian ada lompatan teknologi yang begitu dahsyat, kemudian sudah pakai word processor, menggunakan Times New Roman. Jadi Bu, yang dipersoalkan itu bukan masalah huruf, angka, bukan. Teknologinya itu, teknologinya itu yang dipertanyakan oleh Dr. Rismond itu. Oke, ini adalah ini adalah komputer itu Mac One itu. Jadi ini ada disket itu. Jadi kalau mau misalnya mau pakai spreadsheet gitu ya, masukin kok anunya programnya spreadsheetnya itu, kemudian saya keluarkan, saya musim program untuk datanya, ada apa, disket untuk datanya dan sebagainya. Jadi ini anu sekali apa tuh. Nah, inilah kemudian saya bawa ini. Ketika kembali ke Indonesia pada awal 88, saya bawa Mac 1 ini. Ya, bawa. Di Indonesia sudah mulai populer PC clone, CXT, tapi masih XT. XT itu belum ada hard disk juga. Cuman ya sama-sama ini sebetulnya tidak ada hard disk juga. Cuman kalau PC XT itu masih menggunakan DOS operating system, disk operating system. Jadi pakai panah ke atas, ke bawah, ke samping. Waduh, repot sekali. Belum lagi kalau misalnya koman-koman DOS-nya itu kan harus dihafalkan. Kadang-kadang pakai slash, kadang-kadang backslash dan sebagainya. Itu untuk orang yang biasa pakai Macintosh seperti ini, itu sangat sangat membosankan lah gitu ya. Jadi saya tetap selalu menggunakan ini, meskipun teman-teman saya pakai ini ya, pakai XT itu. Nah, jadi tapi ya udah, apa boleh buat, saya tidak mau manulah. Nah, operasi sistemnya DOS, PC-nya itu. PC itu personal computer kan, itu clone-nya dari IBM gitu. Saya sudah nyaman dengan Mac One ini. Karena apa? Dia punya menggunakan cut and paste, click and drag. Itu kelebihannya menggunakan mouse ini nih. Jadi udah, dan semuanya pakai icon kan, pakai gambar-gambar itu. Jadi tidak, kita sudah tidak menghafal lagi koman-koman DOS itu. Nah, kemudian di sekitar kampus Fakultas Teknik UGM tumbuh jasa fotokopi dan penjilidan ya. Nah, pada saat itu Fakultas Teknik itu masih di sekitar Sekip itu, jadi Jalan Sesi Manjuntak itu ya. Salah satu fotokopi itu namanya Sanur di Jalan Cornelis Simanjuntak ini. Bila tidak salah pemiliknya itulah kawan baik saya itu. Namanya Pak Y. Saya beri singkatan ya, karena saya tidak tahu apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal. Beliau adalah seorang pegiat radio amatir orari, Pak Y ini. Dan saya mengenal banyak pegiat orari. Saya banyak kenal pegiat orari sejak tahun 1973-an, ya, sejak saya mahasiswa. Di antaranya Pak JK, ini orang Manado ini, yang terkenal dengan nama sandinya nasi gudeg. Ya. Jadi saya kenal betul banyak ini, pemilik rumah biliar di sekitar Jalan Perwakilan. Hmm. Kemudian ada Pak H. Pak H ini tinggalnya di Baciro. Ini adalah teman satu angkatan di Teknik Geodesi. Kemudian Pak A di Jalan Mataram. Kemudian Dokter Gigi MA, orang ini orang Pontianak ini, yang kemudian beliau menjadi perwira tinggi Angkatan Laut di Jakarta. Ya, jadi banyak sekali teman-teman saya yang seperti itu. Jadi dapat dipastikan belum ada komputer PC yang beroperasi dengan Windows pada tahun 81 sampai 1991 itu. Tidak ada. Tidak ada. Jadi apalagi belum ada font Times New Roman sampai 1991-an. Tidak ada. Saya mengalami operating system Windows 31 itu pada sekitar tahun 1992. Saya ingat betul ini. Mengapa? Ada saya ceritakan.
Menjelang sebuah pameran hasil pembangunan besar di area Jakarta Fair, ya ada sebuah pameran nasional gitu, hasil pembangunan di Jakarta Fair yang dibuka oleh Presiden Soeharto. Itu kira-kira pada tahun 1982, 1992-an itu. Di antaranya adalah teknologi dan manajemen kehutanan. Nah, ini di sekitar momen itu saya mengenal tokoh-tokoh Fakultas Kehutanan UGM dan IPB, ya. Juga saya mengenal beberapa pejabat Kementerian Kehutanan dan beberapa pengusaha HPH. Termasuk di antaranya saya kenal baik dengan Profesor Ahmad Sumitro ini, yang pada saat itu saya kira sudah tidak menjabat lagi sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM, ya, tapi saya kenal baik. Nah, sejak rilis Windows 31 pada 1992, jadi saya nggak tahu di Amerika rilisnya tahun berapa, tapi saya kira masuk ke Indonesia tahun 1992. Saya pensiunkan Mac 1 saya yang tadi itu, ya, karena ini sudah kemudian saya membeli laptop dengan operating system Windows 31 dengan teknologi click and drag, cut and paste ala Macintosh. Sudah ada mouse-nya dan itu sudah ada gambar-gambarnya itu. Jadi ini saya ya udah kalau begitu ini sudah ada hard disknya dan sebagainya. Saya pensiunkan Macintosh. Jadi setelah itulah kemudian kita baru mengenal eh, eh, Times New Roman itu. Jadi saya ingat peristiwa ini mengapa? Karena saat itu menjelang saya berangkat postdoctoral research di ETH pada 1993. ETH itu sering dipanggil juga Swiss Federal Institute of Technology. Jadi supervisor saya yang di Amerika itu kan pindah ke sana, kemudian kami kontak-kontakan, kemudian saya uh, postdoc research di sana pada 1993 ini. Jadi kesimpulannya adalah begini, sudah dapat dipastikan belum ada komputer PC yang beroperasi dengan Windows pada tahun 1982 sampai 1991, ya. Belum ada. Belum ada font Times New Roman. Ini sengaja saya buat fontnya bentuknya seperti ini, Times New Roman sampai dengan 1991-an. Karena itu baru keluarnya itu kira-kira 1992. Sampai tahun 1991 teknologi word processing masih sangat sederhana. Umumnya orang tuh pakai WordStar. WordStar. Ini sudah paling canggih pada saat itu. Pencetakannya masih menggunakan dot matrix printer, ya. Jadi saya yang sudah mencetak tesis PhD saya di London pakai LaserJet itu di sini belum di Indonesia belum ada pada saat itu. Jasa fotokopi Sanur dan lain-lain bukan percetakan itu. Itu jasa fotokopi dan penjilidan saja. Karena saya kenal betul pemiliknya, Pak Y itu, ya. Kalau ada mahasiswa yang mau mencetak halaman pengesahan skripsi, berapa biayanya? Itu persoalannya. Masa mencetak cuma satu halaman atau katakanlah 6 halaman gitu, 6 halaman, karena mencetak buku saja harus minimal 2000 kopi saat itu. Iya kan? Kalau misalnya dia cuma mencetak 6 halaman karena jumlah kopi itu kan kalau nggak salah sekitar 6 kopi lah. Satu untuk sendiri, satu untuk departemen, satu untuk fakultas, satu untuk universitas, kira-kira begitulah. Satu untuk pembimbing gitu-gitulah ya. Jadi 4, 5, 5, 6 kopi lah gitu. Bagaimana biar biayanya berapa itu kalau mencetak seperti itu? Ya. Jadi saya mengalami OS Windows 31 pada sekitar 1992. Teman-teman Kagama seharusnya bersuara untuk menyelamatkan nama baik alma mater UGM ini. Ya, karena jadi bukan bukan untuk apa itu soal apa itu menyebarkan berita bohong, bukan. Ini mencari mencari kebenaran, apalagi sampai ada orang-orang yang sampai di penjara untuk itu kan, untuk kasus-kasus seperti ini. Saya itu kan tidak adil sebetulnya. Namun pada teman-teman di TPUA, saya mohon maaf tidak dapat ikut dalam acara halal bihalal dengan rektor dan pejabat UGM pada 15 April 25 yang akan datang, ya.
Ada teman-teman seperti Dr. Egy Sujana, Ahmad Hosinuddin, Rizal Fadilah, dan lain-lain. Selamat berjuang. Karena pada 19-20 April 2025, saya harus kembali lagi ke Yogyakarta menghadiri sebuah halakoh nasional yang sangat penting. Jadi kalau saya pergi 15, 16 ke Solo, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke, wah, susah. Terlalu, terlalu, anu lah, hektik gitu ya. Padahal halakoh nasional ini, jadi halakoh nasional yang ini akan diadakan di Yogyakarta 19-20 April itu jauh lebih penting dari urusan duniawi soal fake certificate ya. Ini jauh lebih penting karena ini adalah aspek spiritual yang sedang kita kembangkan, yaitu aspek pembangunan peradaban umat Islam ya. Halakoh ini menyangkut aspek spiritual yang sangat penting. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.